Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini aku bakal bahas sejarah lagi nih. Beberapa hari lalu ada yang request tentang sejarah kelam berdirinya negara Zionis Israel di Palestina. Ini merupakan sejarah terpana sih. Jadi bagaimana ya Israel kok bisa datang ke Palestina? Bisa-bisanya sekarang terus menjajah juga di Palestina. Apa sih sebenarnya alasan mereka memilih tanah Palestina untuk dijajah? Tentunya sejarahnya panjang banget ternyata guys. Tapi demi kalian semuanya, aku bakal sampaikan sesingkat mungkin. Jadi simak video ini sampai selesai ya guys. Ngomongin Israel, jujur kesel banget sih. Apalagi serangannya sekarang makin membabi buta ya kan. Gak peduli lagi sama apapun. Pokoknya hasratnya cuma pengen musnahin semua penduduk Palestina aja ya kan. Tapi guys, ternyata di balik kebengisan Israel yang sekarang, negara ini pun punya sejarah kelam guys, yang akhirnya membuatnya menjadi seganas ini. Jadi, setelah Perang Dunia ke-1 berakhir pada tahun 1918 silam, Inggris dan Prancis merebut hampir seluruh wilayah Ottoman guys. Wait, bukannya kita lagi bahas tentang berdirinya Israel? Kok malah jauh-jauh ke Ottoman sih? Emang apa hubungannya? Sabar guys, berdirinya negara Israel ini ada kaitannya loh guys dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Justru malah ulah bengis Israel ini juga gara-gara salah satu dari kedua negara itu guys, yakni Inggris. Banyak faktor yang membuat kerajaan Ottoman runtuh guys. Salah satunya kita tahu banget ya kan, kalau Kekaisaran Ottoman itu tidak memiliki pabrik dan juga mesin penggilingan untuk bersaing dengan negara-negara Eropa yang sudah menjalankan revolusi industri. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Kekaisaran Ottoman pastinya makin lemah dong. Masih banyak banget faktornya guys. Jadi guys, semua wilayah yang dulunya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, mereka tuh lagi seneng banget mempersiapkan perayaan kemerdekaan mereka. Mau bebas dari Kekaisaran Ottoman gitu ya. Perayaan dan kegembiraan tersebut tersebar di mana-mana untuk menyambut kemerdekaan mereka. Dengan bantuan dari Inggris dan juga rasa dendam terhadap bangsa Turki, akhirnya revolusi Arab pun bertumbuh guys. Tapi di tengah kemeriahan itu, ada hal yang berbeda yang terjadi semenjak tanggal 14 Mei 1948, di mana kerusuhan tersebar luas hingga perhatian seluruh dunia pun hanya tertuju pada Palestina. Mulai tahun 1948, ketegangan di Palestina benar-benar menarik perhatian dunia. Konflik antara bangsa Arab dan juga Yahudi, serta adanya seruan peperangan untuk melawan bangsa Yahudi di Kairo, merupakan akar dari permasalahan kerusuhan ini guys. Israel yang berani memproklamasikan negaranya di tanah Palestina. Tentu bagi bangsa Arab, Israel itu merupakan penjajah yang harus dimusnahkan. Tapi beda lagi tentunya bagi bangsa Yahudi. Berdirinya Israel menurut mereka adalah buah dari hasil perjuangannya kan, yang dulu dianggap gak mungkin juga terrealisasikan, bahkan mungkin dianggap haram. Jadi guys, lahirnya negara Israel sebenarnya dimulai pada awal abad Masehi. Ketika itu Romawi menduduki Judea. Nah, setelah bangsa Yahudi memberontak dan mengalami kegagalan, Romawi menghancurkan kuil dan juga mengusir sebagian besar penduduk Yahudi ke seluruh Eropa. Di Eropa, mereka emang dikenal seorang Yahudi lantaran menganut agama Judaisme. Untuk informasi tambahan aja ya guys, agama Judaisme ini adalah agama monoteistik tertua di dunia yang dianut oleh mayoritas orang Yahudi. Judaisme emang mengajarkan bahwa Tuhan yang satu telah menunjuk orang Yahudi sebagai umat pilihan untuk memberikan contoh kekudusan dan juga perilaku etis. Perbedaan Yahudi dengan agama lain diantaranya adalah orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat dan juga menganggap bahwa konsep Trinitas bertentangan dengan keesaan Tuhan. Nah, kepercayaan inilah yang akhirnya mulai ditantang oleh orang-orang Eropa guys. Orang Yahudi yang tinggal di Eropa akhirnya mau nggak mau jadi dipaksa juga untuk melupakan tradisi dan juga ajaran mereka. Kalau kamu masih mau tinggal dan berbaur dengan orang-orang Eropa, ya udah lupain aja ajaran kamu. Nah, akhirnya berkat asimilasi inilah orang Yahudi pun mulai benar-benar melupakan ajarannya guys. Mungkin bagi orang-orang Yahudi kala itu, apapun akan aku lakukan demi mendapat pengakuan darimu.
Caelah. Sebenarnya di antara mereka masih kepikiran juga nih buat balik lagi ke tanah leluhur mereka di Palestina, guys. Tapi menurut orang Yahudi, Palestina itu kan udah jadi tempat yang terpuruk, terbelakang, dan juga berbahaya. Karena Palestina itu kan udah dikuasai Kekaisaran Ottoman kan. Ya, ujung-ujungnya kaum Yahudi lebih memilih tinggal di Eropa Barat. Meskipun kasarnya, kaum Yahudi sering didiskriminasi oleh bangsa Eropa. Tapi sayangnya, situasi berbeda terjadi di Eropa Timur, guys. Di Eropa Timur, nilai-nilai liberalisme belum terasa bagi kaum Yahudi. Justru, diskriminasi terhadap kaum Yahudi jauh lebih sadis dan juga mematikan dibanding dengan Eropa bagian timur. Mereka dipaksa tinggal di daerah kumuh dan juga dilarang berkeliaran. Selain itu, mereka juga nggak dapat hak untuk mendapatkan pendidikan di sana loh guys. Makanya sebagian kaum Yahudi itu nggak bisa juga bahasa lokalnya guys. Hingga akhirnya hal ini pun kerap menjadi target penyerangan, bahkan pembantaian juga guys. Pada tahun 1880, ratusan orang Yahudi yang tinggal di Eropa Timur banyak sekali yang memilih untuk tinggal ke Palestina di Kekaisaran Ottoman. Tapi hal ini tidak berjalan mulus guys. Karena persiapan yang kurang matang, banyak banget yang meninggal karena terkena penyakit malaria, kelaparan, atau ditangkap oleh pasukan Turki. Akhirnya hal ini membuat kaum Yahudi merasa putus asa dong. Harapan mereka untuk balik ke kampung halaman tampaknya udah sirna ya kan. Theodor Herzl, seorang jurnalis yang pernah meliput serangan terhadap Yahudi di Prancis pada tahun 1881, dia mengatakan kalau Yahudi akan tetap dianggap sebagai pendatang dan juga dianaktirikan dimanapun mereka berada. Tidak peduli mereka sudah terasimilasi, menganut agama lokal, bahkan menjadi angkatan bersenjata negara pun, menurutnya bangsa Yahudi tetap akan dibenci guys. Makanya Theodor Herzl ini akhirnya memiliki strategi nih untuk mendirikan negara khusus kaum Yahudi. Lucu ya. Ternyata selama ini kaum Yahudi ini korban kekerasan di tanah Eropa. Tapi kok sekarang malah ngelakuin hal yang sama, bahkan lebih keji juga ke Palestina ya? Ini gimana konsepnya? Hal pertama yang dilakukan Herzl untuk mewujudkan ideologinya yaitu memastikan dukungan dari negara Eropa yang besar terlebih dahulu. Nah, setelah dapat perjanjian resmi untuk membentuk suatu negara, baru deh imigrasi massal bisa dimulai ke Palestina. Pemikiran Herzl ini juga lah yang akhirnya melahirkan ideologi Zionisme yang didasarkan nasionalisme kaum Yahudi. Menurutnya, bangsa Yahudi itu harus segera mengambil alih takdir mereka dan mulai mendirikan negara di tanah Palestina tanpa harus menunggu kedatangan Mesias yang diyakini oleh kaum Yahudi. Lalu Herzl pun mulai menyebarkan ideologinya ini guys. Pada tahun 1897, Herzl mengumpulkan tokoh Yahudi di seluruh Eropa dalam Kongres Zionis pertamanya. Hasil dari kongres ini, dia mendapatkan banyak dukungan dan serta penolakan juga sih. Alasan mereka yang menolak tawaran Herzl ini adalah membuat sebuah negara bagi bangsa Yahudi justru akan melanggar kitab Taurat. Karena mereka yakin kalau satu-satunya yang bisa mempersatukan bangsa pilihan Tuhan adalah Mesias tadi kan. Dan karena penolakan itu, akhirnya Herzl pun mulai mendekati beberapa petinggi dari Jerman yang dekat juga dengan Kekaisaran Ottoman guys. Setelah dapat dukungan penuh dari Jerman, dia pun langsung bergegas menuju Kekaisaran Ottoman untuk meminta sepetak tanah di Palestina khusus bagi kaum Yahudi guys. Herzl kasih iming-iming bantuan uang nih ke Kekaisaran Ottoman. Tahu banget sih kalau Kekaisaran Ottoman emang lagi masa krisis waktu itu karena konfliknya dengan Eropa ya kan. Tapi Kekaisaran Ottoman lebih cerdik lagi guys. Dia menolak tawaran Herzl dan tidak akan pernah memberikan tanah Palestina untuk bangsa Yahudi meski seinci. Cakep. Ya elah cuma sepetak. Yakin minta cuma sepetak tanah? Masa sih? Emangnya manusia nggak bakal beranak pinak gitu ya? Lantaran penolakan dari Kekaisaran Ottoman, Herzl akhirnya justru mulai mendekati musuh dari Kekaisaran Ottoman, yakni Rusia dan juga Inggris. Meski gagal meyakinkan Rusia,
Tapi Herzl justru mendapatkan sebuah tawaran wilayah dari Inggris yang letaknya di Uganda, guys. Jadi guys, sebenarnya negara Yahudi ini nyaris berdiri di Uganda ini guys, bukan di tanah Palestina. Tapi tawaran ini juga ditolak. Pada tanggal 26 Agustus 1903, saat Kongres Zionis ke-6 di Basel, Herzl mengusulkan Afrika Timur sebagai tempat yang aman untuk orang-orang Yahudi bermukim guys. Wilayah itu dulu merupakan teritori Uganda yang kini sudah masuk menjadi bagian dari Kenya. Usulan skema ini bergulir menjadi sebuah kontroversi dalam internal organisasi Zionis sendiri guys. Skema Uganda mengejutkan dan juga kontroversial. Proposal itu segera disalahpahami sebagai sebuah upaya untuk mengubur impian orang-orang Yahudi mendirikan negara Zionis di wilayah Timur Tengah. Herzl dalam kongres itu meminta hadirin mempertimbangkan opsi Uganda secara serius. Pemungutan suara dalam internal kongres menghasilkan 295 suara delegasi yang mendukung skema Yahudi mendiami Uganda dan 178 menentang dan 98 lainnya golput guys. Pada peralihan ke abad ke-20, kekerasan terhadap komunitas Yahudi Eropa tengah merebak guys. Menurut Alona Ferber dari Center for Religion and Geopolitics, sebenarnya gagasan tentang pemukiman Yahudi di Uganda bukanlah murni tercetus dari ide awal Theodor Herzl sendiri. Usulan ini dapat dilacak hingga ke sebuah pertemuan pada tahun 1902 antara Herzl dan juga Joseph Chamberlain. Herzl kala itu mencoba meyakinkan Chamberlain untuk mengizinkan adanya pemukiman Yahudi di Siprus atau daerah Sinai sebagai solusi sementara bagi orang-orang Yahudi. Ketika keduanya bertemu lagi pada April 1903, Chamberlain mengajukan proposal tentang pemukiman Yahudi di Afrika Timur yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Mulanya Herzl ini menolak usulan pemberian tanah seluas 15.500 km persegi tersebut guys. Namun rencana bermukim di Sinai juga tak masuk akal dan tidak direstui oleh Inggris. Selain itu Herzl juga menjaga hubungan baik antara gerakan Zionis dengan Inggris yang dipandang bisa membantu memberikan solusi pemukiman. Kelanjutan rencana kepindahan orang-orang Yahudi Zionis ke Afrika Timur akhirnya ditolak dalam Kongres Zionis ke-7 pada tahun 1905. Organisasi Zionis menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendirikan sebuah tanah air Yahudi di wilayah Palestina guys. Tapi sebelum mimpi Herzl untuk mendirikan negara bagi Yahudi terwujud, pada tahun 1904 Herzl meninggal dunia guys. Pada tahun 1914 kelompok Zionis yang sudah tersebar di mancanegara, mereka mengalami dilema yang sangat luar biasa. Kekaisaran Ottoman dan Jerman sibuk berperang melawan sekutu Inggris. Akan tetapi, Inggris juga mendukung nasionalisme bangsa-bangsa Arab, khususnya wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, untuk melawan Kekaisaran Ottoman guys. Jadi konflik Israel dan juga Palestina ini sebenarnya ya gara-gara Inggris juga guys. Soalnya, masalah mulai muncul pada tahun 1917 melalui perjanjian Balfour yang dibuat oleh Inggris. Yang mana isi dari perjanjian itu, Inggris menjanjikan tanah Palestina sebagai tanah airnya kaum Yahudi. Padahal kan Palestina waktu itu masih jadi bagian dari Kekaisaran Ottoman ya. Tapi ternyata guys, sebelum perjanjian Balfour itu, pada tahun 1915, Inggris sudah membuat kesepakatan yang sama dengan penguasa Mekah. Nah, Inggris juga berjanji nih bakal kasih kekuasaan di Jazirah Arab, termasuk Palestina, untuk Syarif Hussein ini guys. Dengan syarat, Syarif Hussein ini mau memimpin untuk melakukan perlawanan ke Kekaisaran Ottoman. Jadi Inggris ini kasih dua janji yang sama pada dua negara yang berbeda. Akhirnya pada Perang Dunia ke-1, Kekaisaran Ottoman pun tumbang dan Palestina diakui oleh Inggris. Janji Inggris ke Palestina juga manis banget ya guys. Dengan dalil ingin membantu menyiapkan kelayakan Palestina biar bisa memimpin negaranya sendiri. Justru negara Inggris malah jadi bumerang juga guys. Sebenarnya Palestina itu udah dihuni oleh orang Islam dan juga Yahudi. Mayoritas emang beragama Islam dan mereka hidup rukun berdampingan satu sama lainnya kok.
Kedatangan Inggris ke Palestina justru malah memecah umat beragama di Palestina dengan politik adu domba atau divide et impera yang pernah diberlakukan di Indonesia. Inggris sengaja membuat mereka terpecah belah sampai akhirnya Palestina benar-benar dikuasai oleh Inggris, guys. Dan untuk menempati perjanjian Balfour tadi, Inggris memberikan akses kepada Zionis untuk bisa migrasi ke Palestina nih, guys. Sepanjang tahun 1920 sampai 1939, banyak banget orang-orang Yahudi Eropa yang terusir masuk ke wilayah Palestina, guys. Mereka bisa beli tanah luas di Palestina dan sekaligus jadi tuan tanahnya juga. Sedangkan masyarakat Palestinanya sendiri malah jadi pekerja di tanah mereka sendiri. Jadi bisa ketebak kan gimana akhirnya konflik antara pendatang dengan warga lokal jadi makin memanas kan, guys. Sebenarnya masyarakat Palestina juga udah berusaha melawan atas perlakuan Inggris itu, guys. Justru warga Palestina malah diserang balik nih sama Inggris dan juga Haganah atau tentara-tentaranya Zionis. Setelah semuanya terjadi, Inggris akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari Palestina dan Yahudi tentunya ya kan. Karena baginya hal ini malah jadi sumber konflik aja. Akhirnya Inggris melimpahkan masalah ini ke PBB yang emang baru aja kebentuk waktu itu, guys. Di bawah United Nations Special Commission on Palestine atau UNSCOP, masa depan Palestina ditentukan. Jadi guys, sebenarnya Inggris tuh gambaran buaya darat juga nih ya. Sibuk gombalin sana sini, kasih janji manis sana sini. Giliran udah ribet, kasih orang lain. Jangan gitu ya dek ya. Lalu akhirnya PBB memberikan solusi untuk membagi Palestina menjadi 3 bagian negara atau lebih dikenal dengan Partition Plan pada tahun 1947. Jadi satu bagian untuk bangsa Yahudi, satu bagian untuk bangsa Arab Palestina, dan Yerusalem untuk PBB. Tapi anehnya, bagian wilayah untuk kaum Yahudi justru lebih luas dibandingkan untuk warga Arab Palestina. Otomatis kan pihak Arab Palestina pasti nggak bakal terima lah. Orang jumlah Zionis kan nggak sebanyak itu juga. Nggak ada sepertiganya dari orang Palestina lah. Tapi pihak Zionis ya pasti bakal nerima-nerima aja. Toh mereka pihak yang diuntungkan juga ya kan. Bukannya menyelesaikan masalah, Partition Plan itu justru malah bikin nambah ketegangan antara masyarakat Arab dengan masyarakat Yahudi. Dan inilah awal mula konflik antara negara-negara Arab dengan Israel. Setelah setahun Partition Plan itu, tepatnya tanggal 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka dan mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. David Ben-Gurion memproklamasikan kemerdekaan Israel di Tel Aviv. Dia juga kemudian menjadi Perdana Menteri pertama untuk bangsa Israel. Selain itu, negara Arab menolak deklarasi ini hingga membuat konflik sampai sekarang ini, guys. Deklarasi Israel ini juga membuat negara-negara Arab untuk membuat sebuah aliansi, guys. Gak cuma lantaran gak setuju gara-gara sama jatah Palestina di Partition Plan tadi ya, guys. Menurut bangsa Arab, Israel memiliki potensi melanggar kesepakatan pembagian wilayah itu dengan adanya kelompok radikal Irgun dan Lehi yang sangat berambisi untuk menjadikan seluruh tanah Palestina sebagai wilayah Israel. Kemudian, tanggal 15 Mei 1948, Inggris pun akhirnya mulai meninggalkan Palestina, guys. Lalu beberapa jam kemudian, Irak, Mesir, Suriah, dan juga Jordan, akhirnya mereka pun menyerang Israel. Bener kan? Dulu aja minta sepetak tanah, sekarang malah minta semuanya. Ampun deh ini Hamas satu ini. Pantas aja ya, dulu Hitler juga berambisi musnahin kaum Yahudi ya. Mungkin salah satunya ini kali ya alasannya. Bahas juga nggak kira-kira? Coba silakan komen ya guys. Oke guys, segitu aja dulu cerita kita malam ini ya guys. Sebenarnya masih sangat panjang banget kisahnya guys. Kita doakan aja ya guys. Semoga Allah mudahkan perjuangan saudara kita di Palestina. Dan semoga konflik ini segera berakhir ya guys. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kalau ada cerita yang salah ataupun keliru, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Kalau ada hal yang belum aku sampaikan di video ini, kalian juga bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan juga share-nya kalau dirasa video ini bermanfaat. Terakhir,
subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya guys, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.